Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa dan para penonton yang saya hormati, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, di kesempatan ini kami akan menguraikan tentang tema memilih pekerjaan menurut Islam. Agama kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu giat di dalam bekerja. Kemudian apa hikmah, manfaat di dalam pekerjaan itu sendiri? Ada 3 hikmah dalam bekerja. Yang pertama, bekerja dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk yang lainnya. Bekerja tentunya akan mendapatkan hasil. Maka hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan tadi tentunya akan mendapatkan hasil. Maka hasil akan bermanfaat untuk kita, untuk orang yang bekerja itu sendiri, untuk orang yang punya usaha itu sendiri. Juga hasil dari pekerjaan itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk anak dan istrinya. Juga bisa saja bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk orang-orang fakir dan miskin, para peminta, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Hikmah yang kedua dari hikmah bekerja adalah bekerja bisa menyelamatkan dari pengangguran yang sangat menyakitkan. Dengan kita bekerja akan terhindar, akan selamat dari pengangguran. Pengangguran adalah sebuah masalah yang sangat menyakitkan bagi setiap seseorang, bagi setiap orang yang menganggur. Menjadi seorang penganggur adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan, sangat menggelisahkan, sangat menyedihkan bagi orang-orang yang mengalaminya. Sangat menyakitkan. Maka dengan bekerja, pengangguran akan bisa kita hilangkan. Semakin semangat kita bekerja, maka pengangguran semakin jauh akan menghampiri kita. Kemudian hikmah dari bekerja adalah kita akan terhindar dari meminta-minta.
Orang yang bekerja adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan hasil sesuai apa yang dikerjakan. Baik hasilnya sedikit maupun banyak, itu setara sesuai dengan usaha apa yang dikerjakan. Intinya adalah dengan bekerja kita akan terhindar dari meminta-minta. Orang yang meminta satu kali, dua kali, intinya orang yang meminta itu boleh. Akan tetapi bila meminta ini dijadikan sebuah pekerjaan, maka itu hukumnya berbeda. Hukumnya adalah larangan, hukumnya adalah haram. Meminta boleh, tapi meminta-minta, apalagi dijadikan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan meminta-minta hanya satu itu saja yang dijadikan usaha minta-minta, maka itu hukumnya adalah dilarang dalam agama, hukumnya haram. Lalu apa konsekuensinya atau balasan orang yang menjadi peminta-minta, orang yang dijadikan meminta-minta itu sebagai usaha pekerjaan? Balasannya di akhirat nanti Allah akan meratakan mukanya. Jadi mukanya itu rata, tidak berbentuk, hanya rata. Jadi ini gambaran bahwa orang yang meminta-minta akan masih banyak. Kalau dicari pekerjaan yang mulia, itu banyak. Bila mana dia berusaha untuk mencari, akan tetapi dia hanya memandang, berpusat bahwa meminta-minta dijadikan satu usahanya, maka kelak di akhirat nanti wajahnya akan rata, tidak berbentuk, tidak ada matanya, tidak ada telinganya, tidak ada mulutnya, rata seperti ratanya tameng. Ini adalah balasan orang yang meminta-minta. Jadi untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, apalagi dijadikan satu buah atau sebuah usaha pekerjaan, maka untuk menghindarkan diri dari pekerjaan yang tidak mulia ini, pekerjaan yang dilarang dalam agama adalah dengan bekerja, berusaha. Itu adalah hikmah, manfaat daripada bekerja. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anil Miqdam an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ma akala ahadun qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang tidak akan makan sama sekali kecuali makan hasil dari tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Ini menandakan, mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, menganjurkan, memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja. Bahkan Nabi dan Rasul, Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Nabiullah Daud, di dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi,
Nabiullah Daud makan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya adalah dengan bekerja dengan menggunakan kekuatan dari tangan yang dimilikinya, membuat baju perang, kemudian dijual kepada kaumnya. Padahal Nabiullah Daud adalah seorang nabi dan rasul yang telah dijanjikan, telah diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jalan. Namun Nabiullah Daud ingin berusaha menampakkan rezeki, menampakkan usaha, menampakkan karirnya, usahanya dengan tangannya sendiri. Lalu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian dari kemenangan perang yang dialami oleh Rasulullah bersama sahabat mendapatkan harta rampasan. Dari situlah Rasulullah SAW makan menyukupi kebutuhan kehidupan keluarga Nabi Rasulullah SAW. Lalu para pemirsa yang saya hormati, di dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang dhaif ini disebutkan bahwa Nabi Daud adalah tukang membuat baju rantai, membuat baju. Nah, ini dikiaskan di zaman modern, di zaman akhir ini, di dunia kita sekarang ini sudah banyak yang mewarisi usaha dari Nabi Daud, itu membuat baju kerik, membuat baju untuk perang. Maka ini dikiaskan kepada orang-orang di zaman sekarang ini yang mewarisi adalah orang-orang yang punya usaha membuat baju, merancang baju, merancang busana. Itulah orang-orang yang mewarisi usaha yang dilakukan oleh Nabiullah Daud. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam adalah ahli petani. Maka di zaman kita sekarang ini, orang-orang petani, orang tani, orang yang mengelola sawah, mengelola ladang, ini adalah pekerjaan warisan dari Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Nuh adalah tukang kayu. Maka kita pun di zaman sekarang ini banyak yang mewarisi tukang-tukang kayu untuk dibuat kursi, dibuat almari, meja, dibuat perahu dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan usaha warisan dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu semua adalah pekerjaan warisan dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala kepada manusia umat di zaman akhir ini. Lalu kemudian Nabiullah Idris adalah tukang jahit. Maka di zaman kita ini yang punya usaha jahit, menjahit baju, menjahit apapun saja, menyulam, menjahit apapun saja, pakaian, baju, celana dan lain sebagainya, ini adalah usaha pekerjaan yang menjadi warisan dari usaha yang pernah dikerjakan oleh Nabiullah Idris alaihissalam.
Kemudian juga Nabiullah Musa alaihissalam adalah sebagai pengembala. Jadi dikiaskan orang-orang yang mewarisi dari usaha Nabiullah Musa pengembala adalah orang-orang yang punya ternak, yang mempunyai piaraan berupa ternak kemudian dijual, ternak sapi, kambing dan lain sebagainya. Orang-orang yang punya usaha peternakan kemudian dijual, diternak, dijual, itu adalah pekerjaan warisan daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Juga Nabi Musa alaihissalam juga mewariskan kepada kita, yaitu tukang batu, di mana bangunan-bangunan, membuat rumah, tukang batu, memasang bata dan seterusnya. Ini adalah pekerjaan warisan dari Nabiullah Musa alaihissalam, di mana ketika beliau bersama Nabiullah Khidir membangun atau membangun kembali tembok dua anak yatim yang roboh, kemudian Nabi kedua Nabiullah ini, Nabi Khidir dan Nabi Musa bersama-sama membangun kembali tembok yang roboh, yang di dalamnya itu ada harta kekayaan dari dua anak yatim. Lalu kemudian Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya warisan usaha kepada kita, yaitu usaha berdagang, berjualan. Ini adalah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada umatnya adalah perdagangan, usaha dagang, jualan, mendirikan toko, mendirikan usaha apapun saja yang mengarah kepada jual beli. Ini adalah pekerjaan warisan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, intinya di antara pekerjaan yang menjadi warisan para nabi, warisan pekerjaan warisan dari Nabi Daud, yaitu membuat baju, merancang busana, merancang pakaian. Nabiullah Adam sebagai petani, pengelola sawah, pengelola ladang, menanam padi, menanam apapun saja berupa buah-buahan dan lain sebagainya. Ini adalah warisan dari Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Nabiullah Nuh adalah sebagai tukang kayu, ahli pembuat meja, kursi, almari, perahu dan lain sebagainya. Lalu kemudian Nabiullah Idris adalah sebagai penjahit, mewarisi usaha pekerjaan menjahit. Kemudian Nabiullah Musa adalah sebagai atau yang mewarisi usaha peternakan, menjual ternak, memelihara ternak kemudian dijual dan lain sebagainya. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita adalah usaha berdagang. Itu adalah satu pilihan yang hendaknya kita memilih di antara pekerjaan yang menjadi warisan dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita benar-benar memilih atau mempunyai pekerjaan, mempunyai usaha yang sesuai dengan warisan para nabi dan rasul. Mudah-mudahan usaha yang sekarang sudah kita teliti, usaha yang sekarang sudah kita dalami, sudah kita kerjakan, sudah banyak kita menghasilkan penghasilan dan lain sebagainya, atau usaha yang mau kita rancang, yang mau kita dirikan, yang mau kita buka. Semoga Allah memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan sehingga usaha kita, pekerjaan kita dapat diberi oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah berupa limpahan rezeki dari usaha pekerjaan yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada hikmah barokahnya. Bila ada kurang lebihnya, bila ada kesalahan, kekhilafan di dalam saya menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.